Shalom saudara-saudara, sekarang kita akan membahas apakah Yesus akan memusuhi orang Kristen pada akhir zaman. Ini adalah membantah klaim Bang Juma. Sehingga Al-Quran mengatakan, "Ita angkusyiran nasu." Apabila nanti manusia dikumpulkan, dihimpunkan, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Artinya, Yesus itu adalah manusia yang disembah oleh manusia selain daripada Allah. Apakah Yesus akan memusuhi Kristen? Matius 7, 22, 23. Ternyata betul, Yesus memusuhi orang Kristen. Bang Juma mengklaim bahwa Yesus akan menjadi musuh bagi orang Kristen berdasarkan Matius 7 ayat 22 sampai 23. Dan konsep dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa semua yang disembah selain Allah akan menjadi musuh bagi para penyembahnya. Klaim ini mengandung kesalahan besar dalam pemahaman konteks Alkitab, ajaran Islam, dan logika. Berikut ini bantahan terhadap klaim tersebut. 1. Kesalahan pahaman terhadap Matius 7 ayat 22-23. Ayat yang dikutip oleh Bang Juma berbunyi, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Kesalahpahaman Bang Juma dalam menafsirkan ayat ini adalah: pertama, Yesus menolak orang yang hanya berpura-pura percaya, bukan menolak semua orang Kristen, Bang Juma. Ayat ini bukan berbicara tentang semua orang Kristen, melainkan tentang orang-orang yang mengaku mengenal Yesus tetapi hidup dalam kejahatan. Yesus tidak mengatakan, "Aku tidak mengenal siapapun yang menyebut namaku, tetapi aku tidak pernah mengenal kamu." Ini berarti hanya orang yang berpura-pura beriman, tetapi tidak taat yang ditolak oleh Yesus, Bang Juma. Yang kedua, Yesus tetap menerima orang percaya yang setia. Konteks lebih luas dari ayat ini berbicara tentang buah-buah iman yang benar. Dalam ayat sebelumnya, Yesus mengajarkan bahwa hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dalam Yohanes 10 ayat 27-28 Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa." Jadi, Yesus tidak menolak semua orang Kristen, tetapi hanya orang yang munafik dan tidak benar-benar mengikuti ajarannya, Bang Juma. Yang kedua, kesalahpahaman terhadap Al-Quran. Benarkah Yesus akan memusuhi orang yang menyembahnya? Bang Juma mengacu pada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa semua yang disembah selain Allah akan menjadi musuh bagi para penyembahnya. Mari kita lihat ayat yang sering dikutip dalam hal ini. "Dan ingatlah hari ketika Dia akan menghimpun mereka semuanya. Kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, 'Apakah mereka ini dahulu menyembah kamu?' Para malaikat itu menjawab, 'Maha suci Engkaulah pelindung kami, bukan mereka, bahwa mereka telah menyembah jin, kebanyakan mereka beriman kepada jin itu.'" Namun klaim ini bermasalah dalam beberapa hal. 1. Ayat ini berbicara tentang malaikat, bukan Yesus. Konteks ayat ini adalah tentang penyembahan kepada malaikat dan jin, bukan penyembahan kepada Yesus. Tidak ada bukti dalam Al-Quran bahwa Yesus akan memusuhi pengikutnya. Yang kedua, Yesus dalam Islam adalah tanda dan terkemuka di dunia dan akhirat. Quran 3 ayat 45 menyatakan bahwa Isa adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Gelar yang tidak diberikan kepada nabi lain. Quran 43 ayat 61 menyebutkan Isa sebagai tanda pada hari kiamat, suatu yang hanya berkaitan dengan Allah. Jika Yesus hanya seorang nabi biasa, mengapa Al-Quran memberikan keistimewaan yang lebih besar kepadanya dibandingkan nabi yang lain? Isa dalam Islam tidak pernah dikatakan memusuhi orang Kristen. Dalam Quran 5 ayat 82, Islam justru mengakui bahwa orang yang paling dekat dengan Muslim adalah orang-orang Kristen yang takut kepada Allah. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Yesus akan memusuhi pengikutnya yang benar. Jadi, jika Bang Juma ingin memakai Al-Quran, maka dia harus konsisten. Tidak ada dasar dalam Islam yang menyatakan bahwa Yesus akan menjadi musuh bagi orang Kristen. 3. Konstruksi dalam Islam tentang Isa sebagai hakim. Hadis Muslim nomor 155.
disebutkan bahwa Yesus akan kembali di akhir zaman sebagai hakim yang adil. Demi jahat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh telah dekat masanya Isa putra Maryam akan turun di tengah-tengah kalian. Dia akan menjadi hakim yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Namun, ada pertanyaan yang perlu dijawab oleh Bang Juma. Jika Yesus hanya seorang nabi biasa, mengapa dia yang menjadi hakim di akhir zaman dan bukan Muhammad? Jika Yesus adalah hakim yang adil, mengapa Bang Juma mengklaim bahwa Yesus hanya menghakimi orang Kristen? Kata adil berarti bahwa Yesus akan menghakimi semua manusia, Bang Juma, bukan hanya orang Kristen. Jika Muhammad yang paling utama dalam Islam, mengapa Yesus yang dipilih untuk tugas ini? Jawaban yang lebih masuk akal adalah karena Yesus memang memiliki kedudukan ilahi yang lebih tinggi daripada yang diajarkan dalam Islam. Kesimpulan untuk Bang Juma. Bang Juma, klaim Anda bahwa Yesus akan memusuhi orang Kristen salah besar dan tidak memiliki dasar yang kuat dalam Alkitab, Al-Quran maupun hadis maupun logika. Berikut poin yang harus Anda renungkan. Pertama, Matius 7 ayat 22-23 tidak berbicara tentang Yesus menolak semua orang Kristen, tetapi hanya orang yang munafik dan tidak hidup dalam kebenaran. Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Yesus akan memusuhi pengikutnya. Justru Al-Quran menyebutkan bahwa Isa terkemuka di dunia dan di akhirat, dan bahwa orang Kristen yang takut kepada Allah adalah yang paling dekat dengan Muslim. Yang ketiga, hadis Muslim mengatakan bahwa Yesus akan turun sebagai hakim yang adil, yang berarti penghakimannya berlaku untuk semua manusia, bukan hanya orang Kristen. Yang keempat, Islam sendiri memberikan status khusus kepada Yesus yang lebih tinggi daripada nabi lainnya, bahkan melebihi Muhammad yang menunggu kebangkitan dari kubur sementara Yesus turun dari sorga. Jadi apa artinya ini bagi Anda, Bang Zuma? Jika Yesus hanya seorang nabi, mengapa dia memiliki peran yang unik dalam akhir zaman menurut Islam? Jika Yesus hanya seorang nabi, mengapa Islam memberikan atribut yang hampir ilahi kepadanya? Jika Yesus akan datang kembali sebagai hakim yang adil, mengapa Anda bersikeras bahwa dia hanya datang untuk memusuhi orang Kristen? Dari semua bukti ini, kesimpulan yang paling logis adalah bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi, tetapi Tuhan yang akan datang sebagai hakim yang adil untuk seluruh dunia. Bang Juma, saya mengajak Anda untuk berpikir lebih dalam. Jika Islam sendiri mengakui keistimewaan Isa, mengapa Anda masih menolak keilahiannya? Shalom. Sehingga Al-Quran mengatakan, kita angkusiran nasu, apabila nanti manusia dikumpulkan, dihimpunkan, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Artinya, Yesus itu adalah manusia yang disembah oleh manusia selain daripada Allah. Apakah Yesus akan memusuhi Kristen? Matius 7, 22-23. Ternyata betul, Yesus memusuhi orang Kristen.